Adapun kalau dikatakan bahwa hujan itu adalah musibah, maka ini tidak benar. Ya, tapi kalau hujan itu sebagai istilahnya penyebab musibah, bisa jadi karena itu bentuk hukuman bagi orang-orang yang mungkin mereka melanggar dari aturan-aturan Allah. Jadi Allah menurunkan hujan ini untuk memberikan hukuman kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Tat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini pertama kali nih kita mau go live podcast untuk Asyuhada ini. Oh iya. Jadi ini ngomong-ngomong sebelum lanjut lagi, Ustadz itu dari mana sebenarnya ini? Rumahnya kok bisa sampai ke Sukoharjo ini? Iya. Kalau asal saya dari Gunung Kidul. Dari Kidul ya? Ya, Yogyakarta sana, dekat pantai-pantai sana. Wah, berarti dekat dengan ya, pantai-pantai itu dekat gitu. Anak pantai kita. Oh, ya. Terus tahun 2006 itu saya ke Sukoharjo. Ya, ke Pondok Pesantren Al-Quwah Sukoharjo itu. Kemudian lulus tahun 2008. Kemudian balik lagi ke Gunung Kidul, ke pondok ketika saya SMP dulu 1 tahun 2009. Tapi pondoknya itu tetap sama ya? Atau beda pondok? Maksudnya? Jadi kesini pondoknya langsung ke mana? Ke Gunung Kidul. Gunung Kidul ada pondok ya? Iya ada. Jadi saya dulu anak pondok ya? Iya. Oh. Jadi SMP sudah mondok. Oh. Iya, SMP sudah mondok. Kemudian lulus dari sana. Ya 2006 saya ke Sukoharjo, ke Al-Quwah. 2008 lulus, 2009 saya balik lagi ke yang SMP dulu. Ikut bantulah 1 tahun 2009. Kemudian 2010 saya kembali lagi ke Pondok Pesantren Al-Quwah sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Di Gunung Kidul apa itu namanya pondoknya? Pondok Pesantren Al-I'tisom. Ya, MTS Al-I'tisom. Gimana? Tafidz bukan? Kalau kita dulu itu belum terlalu ditekankan. Ya, tahfidz ya ada, cuman tidak terlalu ditekankan. Berbeda dengan di ukhuwah ya. Kalau di ukhuwah ketika itu sudah ada tahfidz, tapi walaupun juga belum ini ya, karena kita masuknya idaduat namanya, kaderisasi dai. Kemudian ya di situ tahfidz ada, cuman ya memang masih belum yang ini. Nggak fokus. Ya gitu belum fokus ya. Kita fokusnya ke ilmu-ilmu yang lain. Okay. Ya kemudian sekitar 2011 akhir atau 2012 awal ya baru mengenal Masjid Asyuhada yang ketika itu masih kecil. Ya. Masih belum modern. Masih belum ya seperti sekarang. Gitu. Orang lewat ya begitu lewat saja, kalau nggak ngerti ada masjid ya nggak akan mampir kalau untuk sholat, karena kalau dari arah selatan ya itu nggak kelihatan. Ya, zaman dulu ya gitu belum kelihatan. Sekarang alhamdulillah udah banyak yang mampir. Di Asyuhada imam tetap. Iya, diminta untuk mengimami secara tetap. Alhamdulillah. Ya, dulu cuma yang sholat jahriyah seperti maghrib, subuh dan isya. Kemudian lama-kelamaan nambah yang sirriyah seperti duhur dan asar, akhirnya komplit jadinya. Alhamdulillah. Ya. Ngomong-ngomong Gunung Kidul ini, Gunung Kidul sana itu setiap hari kalau kayak gini nih kan kita lagi musimnya hujan nih. Yeah. Kita kan musim nggak tentu sekarang nih, kayak lalina kayak gitu kan. Itu sana setiap hari hujan ya? Ya Gunung Kidul seperti di Sukoharjo juga sih, keumuman dari negeri kita ya, nih kalau pas musimnya hujan, kalau enggak ya enggak. Kalau pas musimnya tidak ya atau kemarau memang di sana bisa dikatakan dulu ya airnya itu susah. Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak air yang bisa didapatkan. Dulu kalau kemarau di sana banyaknya
beli air dari tangki itu, Masya Allah. kemudian dimasukkan ke satu tampungan air besar. Jadi orang Gunung Kidul itu hampir mayoritas semuanya memiliki tampungan bak air bersih. Ya, dan itu untuk masak, untuk makan, minum dan sebagainya. Tapi padahal di sana dekat laut ya. Ya, tapi laut tidak dekat laut memang, tapi makanya itu ya, dekat laut tapi beberapa daerah susah untuk air. Tapi kalau untuk musim hujan ya melimpah, air melimpah. Ya. Oke, hujan ini Tat. Itu ngomong-ngomong masalah hujan, kita kan sebenarnya sekarang hujan beda dengan tahun-tahun kemarin. Itu kan mungkin bisa diprediksi ya, maksudnya bulan ini hujan, bulan ini kemarau dan sebagainya. Tapi kalau yang tahun ini kan hampir kebanyakan setiap hari itu hujan. Nah, kalau dilihat dari ini nih Tat, kacamata Islam ini, hujan itu sebenarnya membawa berkah atau kita itu malah membawa bencana, ya kan? Kadang kan banyak nih orang yang istilahnya nggak mensyukuri namanya hujan gitu kan. Padahal saya dengar ini kalau hujan itu kan berkah ya gitu. Ya. Kalau dilihat dari kacamata Islam gimana? Pertama, hujan seperti sekarang katanya tidak atau sulit untuk diprediksi. Ini satu hal menunjukkan bahwa hujan yang menurunkan adalah Allah. Manusia tidak ada yang bisa kemudian sembarangan untuk meminta hujan sekarang atau menghentikan hujan. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa sekarang hujan sulit diprediksi salah satu tanda bahwa memang hujan adalah mutlak hak miliknya Allah. Allah yang menurunkan hujan kapan Allah mau, Allah juga akan menghentikan hujan kapan Allah mau. Jadi hujan ini nggak bisa sembarangan dipanggil, diminta untuk turun, untuk berhenti. Ini nggak bisa. Ini kalau manusia yang melakukan ini nggak bisa, karena ini hak mutlak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa, dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Dalam ayat yang lain, kalau Allah itu sudah menurunkan rahmat, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Yang dimaksud rahmat di sini adalah hujan, kata para ulama. Jadi kalau Allah itu sudah menurunkan hujan, nggak ada yang bisa mencegahnya. Kemudian diminta supaya berhenti hujannya dan sebagainya. Jadi ini yang pertama, ada kadang benar, ada terkadang meleset. Tapi yang menurunkan adalah Allah. Jadi nggak bisa ada yang minta begitu saja. Bahkan ada yang menyatakan bahwa di langit ada AC, tinggal dia megang remote-nya gitu ya. Kemudian tinggal mau hujan deras turun, kalau mau disedangkan nggak hujan dipencet gitu. Ini nggak benar. Ini pernyataan yang tidak benar. Kemudian yang kedua, apakah hujan itu hujan yang berkah ataukah musibah? Ya. Hujan adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ya, dan kami telah menurunkan air dari langit itu yang diberkahi. Ya, air yang diberkahi. Ini maksudnya adalah air hujan. Air hujan adalah air yang diberkahi. Oleh karena itu, hujan ini sekalipun turunnya hanya rintik-rintik, ya, itu pun sudah bisa membasahi tanah. Kemudian juga terkadang sudah bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, walaupun tumbuhnya sedikit demi sedikit, memang progresnya tumbuhan kan sedikit demi sedikit. Itu terkena hujan itu yang tadinya gersang menjadi subur, yang tadinya mungkin tidak tumbuh-tumbuhan di situ tumbuh. Jadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dikatakan bahwa hujan itu adalah musibah, maka ini tidak benar. Ya, tapi kalau hujan itu sebagai istilahnya penyebab musibah, bisa jadi karena itu bentuk hukuman bagi orang-orang yang mungkin mereka melanggar dari aturan-aturan Allah. Jadi Allah menurunkan hujan ini untuk memberikan hukuman kepada mereka. Ya, dan kita tahu di zaman dahulu para nabi terdahulu ada juga umat-umat mereka yang binasa karena air hujan. Ya, seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana ketika itu terjadi banjir bandang yang luar biasa, dan itu dikarenakan karena Allah
memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan airnya sehingga terjadi gelombang besar dan istilahnya banjir bandang yang luar biasa dan membinasakan seluruh manusia. Yang selamat hanya orang-orang yang ada di perahunya Nabi Nuh alaihissalam dan beberapa umat yang lain. Jadi kalau hujan itu adalah keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, dan hujan ini bukan sebagai musibah, tapi kalau sebagai bentuk hukuman, maka ini bisa jadi. Ya, oleh karena itu ada orang yang diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hujan sehingga ada longsor, ada banjir, ada tsunami dan ada mungkin ada yang lain dari sebab turunnya hujan. Ya, tapi sebenarnya secara asal hujan adalah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Oke, jadi kalau hujan itu kalau dibilang berkah, nah gimana caranya kita ini yang mungkin orang-orang yang belum tahu nih, bukan nggak tahu, itu belum tahu itu menyadari bahwa kita belajar untuk ini hujan berkah ini gitu kan. Jadi berkah dari Allah ini, banyak pahala dan sebagainya, itu cara kita kesananya gimana tuh? Menyadari bahwa ini bukan bencana gitu ini, tapi ini berkah Allah gitu kan. Kan kadang orang itu kurang pahamnya di situ itu. Kan banyak ya kalau istilahnya Jawane ngersula lah maksudnya, apa sedikit kita ngeluh, apa sedikit hujan lagi dan sebagainya, itu gimana? Yang pertama ya dia harus belajar. Ya, harus belajar bahwa hujan ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dia belajar, dia akan tahu, kemudian akan meyakini bahwa ya hujan ini memang rahmat dan keberkahan dari Allah dan bukan musibah. Oleh karena itu, ketika turun hujan, kita ini diperintahkan untuk berdoa dengan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dengan hujan yang bermanfaat. Ya, di situ juga salah satu di antara ya kita berdoa kepada Allah agar hujan yang turun ini bukan sebagai musibah, tapi sebagai berkat atau sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus belajar ya bagaimana Islam memandang hujan seperti apa. Jadi memang harus belajar. Yang kedua memang harus diyakini bahwa hujan ini ya keberkahan dari Allah dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian pula yang Nabi SAW sampaikan. Jadi jangan kemudian dianggap ini sebagai musibah. Kalau dianggap sebagai musibah nanti akan banyak orang yang mencela hujan dan itu tidak boleh. Ya nanti Mas mau berangkat ke kantor hujan, kemudian mengeluh, ngerusuloh itu tadi ya, mau jualan hujan. Pada akhirnya dia akan mencela hujan, dan kalau mencela hujan hukumnya sama dengan mencela pencipta hujan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh ada angin yang besar. Makanya ketika turun hujan kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ini melatih kita supaya ya kita yakin bahwa ini akan ada keberkahan. Ya, akan ada keberkahan. Karena kalau tidak demikian ya itu tadi, orang banyak yang mencela hujan, kemudian mengakibatkan dia pun sama hukumnya dengan mencela Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya luar biasa, pelanggaran berat. Padahal kalau kita lihat hujan itu manfaatnya banyak sekali ya. Ya, sangat banyak. Makanya hendaknya juga selain tadi ya belajar, kemudian meyakini bahwa ini adalah manfaat dari Allah, juga ini lihat akibat dari hujan itu. Hujan menumbuhkan tanaman, biji-bijian, buah-buahan. Ya, dengan sebab itu ya Allah menurunkan hujan, akhirnya tumbuh demikian biji-bijian yang itu bisa dimanfaatkan oleh hewan, bahkan manusia. Ya, ada burung yang dia makan biji-bijian, manusia juga memakan dari hasil itu seperti padi ya. Ada kacang dan sebagainya. Itu kan kalau nggak ada hujan nggak akan hidup. Ya, nggak akan hidup tanpa ada sebab hujan tidak akan hidup. Buah pun demikian. Sehingga ya hasilnya pun juga harus dilihat. Oh ternyata setelah hujan hasilnya demikian. Jadi jangan cuma sekedar saya mau dagang kok hujan, bencana mau ke kantor kok hujan, jangan itu. Kita mikirnya harus lebih jauh lagi. Itu kan berarti seakan-akan keegoisan kita. Ya, kita nggak memikirkan siapa tahu di pihak lain banyak orang yang lebih membutuhkan ini air hujan daripada kita. Ya, jadi jangan cuma melihat diri kita. Kalau diri kita ya egois nanti. Itu, ya. Betul, padahal kalau hujan kan semua, kalau jalanan berdebu apa itu bisa bersih semua, ya, jadi baunya juga enak. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan hujan nih, Tat, kalau kita kaitkan dengan ibadah sekarang, gitu kan saya pernah dengar itu kan mungkin
salah satu hadis ya itu kalau kita diringankan untuk kita itu nggak pergi ke masjid. Jadi kalau seumpama ini kadar hujannya seperti apa nih Tan? Kalau dulu kan mungkin kita masih jauh ya, maksudnya dulu itu istilahnya kalau zamannya Nabi mungkin kan rumahnya jauh, masjidnya juga jauh gitu. Nah kalau sekarang kan di setiap kampung aja padahal udah 2-3 masjid, kadang kan tinggal berapa meter kita masjid. Nah itu apakah nanti itu hujannya rintik-rintik kita bisa nggak ke masjid, nah kan? Ataukah pas hujan lebat, badai dan sebagainya kita tetap di rumah atau gimana? Itu kadang kita ya oke, itu keringanan mungkin ya, itu kan keringanan begitu itu. Tadi kadang kita rintik wah hujan masuk masjid aja kita kan diringankan di itu. Nah, itu ada ini nggak? Ada apa? Batasan-batasannya untuk itu nggak sih? Baik. Untuk hujan, jadi hujan ini juga salah satu di antara udzur syar'i seseorang untuk boleh tidak pergi ke masjid untuk berjamaah. Jadi salah satu udzur yang syar'i adalah hujan. Tapi hujan yang seperti apa? Maka para ulama menyebutkan ya hujan yang deras, yang seseorang akan sulit untuk keluar. Kalau dulu memang bisa kita bayangkan ya, dulu rumahnya para sahabat atau kaum muslimin dengan masjid jauh zaman Nabi. Kemudian mereka tempat tinggalnya di padang pasir, ya kan, kalau kena hujan mungkin sangat merepotkan. Kemudian juga penerangan mungkin di sana juga tidak akan seterang sekarang. Namun wallahu a'lam bishawab, karena ini adalah ya syariat, artinya walaupun sekarang jalan raya ataupun aspal sudah banyak, kemudian kita juga bisa pakai payung ya kan, punya mobil pakai mobil, punya motor bisa pakai mantol, ya. Tapi ya kalau memang dia memilih untuk di rumah, ya itu udzur syar'i. Kalau memang hujannya sangat deras, kemudian membuat dia susah untuk ke masjid. Tapi kalau dia tetap memilih ke masjid, ya tafadhol, silahkan. Ya, ada kebaikan insya Allah di situ. Tapi kalaupun yang mereka memilih untuk di rumah, karena ini adalah keringanan, ya, karena di situ ada keringanan. Dan kata para ulama, hujan yang deras adalah salah satu udzur yang syar'i untuk tidak datang ke masjid. Ya, tapi kalau ada yang memilih masjid, misalnya rumahnya cuma dekat, kemudian ya dia tinggal melangkah saja sudah sampai, ya mungkin bisa jadi. Atau mungkin jauh mau tetap datang ke masjid juga tidak masalah. Setahu saya ini bagian dari udzur yang syar'i. Jadi kalau ada yang memilih untuk tetap di rumah sholatnya karena hujan yang deras, maka tidak mengapa insya Allah. Ya, tidak mengapa. Ya Allah alam bisawab. Jadi intinya bahwa jadi hujan ya, maksudnya deras ya. Jadi enggak ya, cuma gerimis. Kalau cuma ringan ya, apa gitu, ya, ini bukan penghalang. Ya, bukan. Jadi deras sekali. Kemudian mungkin bisa ya itu menyusahkan. Kan kita bisa merasakan lah hujan yang menyusahkan sama yang tidak. Nah, itu yang menyusahkan itulah yang udzur syar'i. Adapun yang cuma ringan, maka ini bukan udzur yang syar'i. Ya, bagi laki-laki maka tetap ya datang ke masjid. Yes. Intinya adalah kita tadi itu membicarakan hujan itu berkah. Ya, bukan bencana lah. Bukan bencana. Jadi mulai belajar untuk istilahnya hujan ini berkah. Jadi jangan berpikiran negatif lah dengan hujan lah kayaknya gitu. Ya itu. Ini pikiran negatif ini harus dihilangkan. Negatif ya. Itu Mas Bang. Jadi kadang itu loh, pelajaran hujan itu manfaatnya juga banyak. Iya. Makanya Nabi SAW juga ini ya, ketika turun hujan, salah satu yang disunnahkan bagi kita adalah memperbanyak doa. Ya, ketika turun hujan, karena turun hujan itu salah satu di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, Rasulullah mengatakan, carilah oleh kalian 3 waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan beliau salah satunya menyebutkan ketika turun hujan. Ya, oleh karena itu, ya jangan kemudian malah memperbanyak tidurnya ketika turun hujan, ya. Tapi memperbanyak doa. Silahkan minta kepada Allah apapun yang kita minta di waktu-waktu itu mustajab untuk berdoa. Nah, gimana pagi-pagi hujan kan enaknya? Ya maksudnya ya sebelum kembali tidur lagi, ya, berdoa dulu kepada Allah, ya, minta apa yang diinginkan.
Ya kan itu waktu yang mustajab dan Rasulullah memerintahkan untuk mencarinya. Mencarinya. Artinya mencari waktu itu. Kalau turun hujan maka gunakan untuk berdoa kepada Allah. Mungkin bisa biar teman-teman podcast kita ini lebih istilahnya itu berpikiran positif tentang hujan. Mungkin ada pesan-pesan dari Ustadz ini. Jadi lebih dia itu kita jadi bers gitu, padahal dia butuh nih. Ya, itu nggak kan ini ya manusiawi ya, maksudnya saya aja juga gitu kadang. Kita mau butuh mau ngaji lah terus aduh ini gimana ini mau hujan lagi lah, itu kan udah salah satunya kan secara otomatis kan udah negatif dulu. Itu gimana tadi ini ada kesan pesannya itu biar enggak kalau istilahnya tips atau apa ya, iya pesan agar bisa positif dengan hujan. Yaitu tadi meyakini bahwa ini adalah kehendak Allah. Dan kalau kehendak Allah itu pasti ada hikmah terbaik di sana yang kita tidak tahu. Jadi kita mau kerja turun hujan, kita mau jualan turun hujan. Apalagi jualannya es, ya, betul sekali. Turun hujan. Maka ya kita harus positive thinking bahwa ini ada hikmah besar di balik itu. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, saya tergantung dengan dhon dan prasangka hambaku. Artinya begini, kalau dengan turun hujan, kalau kita realisasikan ke hujan, kalau turun hujan kemudian dhonnya, prasangkanya hamba itu jelek, Allah bisa memberikan kejelekan. Jadi apa yang kita inginkan dari jualan misalnya nggak jadi jualan, malah rugi. Ya. Tapi kalau dhon kita ini baik, positif, ya, artinya kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, wah dengan turun hujan ini pasti ada di balik itu ada hikmah yang besar, yang terbaik bagi kita yang kita nggak tahu, maka Allah bisa saja akan memberikan kebaikan bagi kita. Andaikan sekarang mungkin lakunya nggak banyak, besok dan besoknya bisa lebih banyak lagi dan seterusnya. Ya, itu yang pertama, artinya kita harus meyakini bahwa ini adalah hujan yang dikehendaki Allah. Kemudian kalau sudah dikehendaki Allah pasti akan ada hikmah yang besar di sana. Yang kedua, kita juga harus meyakini bahwa hujan ini adalah rahmat dan juga berkah dari Allah. Ya, rahmat dan berkah dari Allah, sehingga dengan turunnya hujan ini akan memberikan rahmat dan juga keberkahan kepada yang lainnya. Makanya ketika Allah mengatakan wa huwallazi yunazzilu al-ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Ya, jadi Allah lah yang menurunkan hujan setelah manusia itu qanatu, mereka putus asa. Ya, putus asa karena kalau nggak turun hujan kan banyak orang juga yang putus asa. Wa yanshuru rahmatah, kemudian Allah lah yang menyebarkan rahmatnya. Dan kata para ulama, rahmat di sini maksudnya adalah hujan. Jadi hujan turun itu menyebarkan rahmat. Belum lagi air dari langit yang berupa hujan ini diberkahi oleh Allah. Jadi kalau diberkahi itu sesuatu yang luar biasa. Itu. Kemudian yang ketiga, ya dengan cara berpikir akibat dari hujan itu tadi. Bahwa hujan ini memberikan manfaat yang banyak bagi bumi, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi manusia, bagi hewan dan yang lainnya. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, seandainya kalau bukan karena binatang-binatang melata yang ada di bumi, hujan itu akan ditahan oleh Allah. Bayangkan, akan ditahan karena ulahnya manusia, banyaknya pelanggaran syariat. Itu akan ditahan oleh Allah. Andaikan bukan karena Allah tidak kasihan kepada binatang-binatang yang ada di bumi, makanya Allah turunkan itu terkadang juga karena kasihan sama binatang. Kita kan nggak tahu kan dunia semut bagaimana. Betul sekali. Bahkan kita yang ngopeni istilahnya yang merawat kambing dan sapi pun nggak tahu apakah dia istilahnya hausnya kapan, ini juga nggak tahu. Apalagi yang semut, yang belalang, yang mungkin mereka membutuhkan. Ya, mungkin ada sesuatu yang kalau tidak hujan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, misal kebakaran, tapi karena ada hujan nggak jadi. Nah, kita harus ini positive thinking terhadap turunnya hujan. Andaikan ada di sana sebagian daerah kok kemudian setelah hujan longsor, kemudian ada korban banjir, ada korban, kemudian apalagi petir menyambar orang, atau mungkin ada yang kayu jatuh menimpa mereka yang ada di bawah. Ya, kita berpikirnya mudah-mudahan itu adalah
bukan hukuman, tapi itu sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal tertimpa sesuatu atau terbentur sesuatu, disebut dalam sebuah hadis itu sebagai syahid. Tapi nggak sama dengan syahid di medan perang ya, tapi itu dikatakan syahid demikian. Ya. Kita berharap demikian. Tapi kalau toh memang di sana ada pelanggaran, ya mungkin itu sebagai hukuman. Makanya itu sebagai introspeksi. Ya, adanya banjir di sana, adanya longsor di sini, nah itu bagi kita yang mungkin nggak mengalami, maka itu sebagai introspeksi. Ya, kita harus jadi orang yang lebih baik agar misalnya nanti ada musibah, maka kita dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang sebagai hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa hujan ini ya kita harus jangan mengeluh, ya tetap positive thinking, ya kan, bahwa itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu aja, Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan masukannya. Jadi lebih terbuka. Semoga bermanfaat. Iya, gitu aja. Iya. Itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.